Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat sekalian, peserta Majelis Bina Imani yang mudah-mudahan dirahmati Allah Ta'ala, kali ini kita akan mengkaji satu materi yang sangat penting bagi kita, yaitu bidang studi Sirah Nabawiyah. Khususnya lagi kita akan melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi pada pasca Perang Badar hingga Perjanjian Hudaibiyah. Adapun tema khusus kita pada kali ini adalah untuk mempelajari tentang awal konfrontasi kita dengan satu kaum yang Allah Ta'ala menyebutkan adalah kaum yang paling jahat, yang paling ingkar janji di muka bumi ini, yaitu dengan kaum Yahudi. Para peserta Majelis Bina Imani rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada tema konfrontasi dengan kaum Yahudi ini, karena ini pertama kali kita mempelajari bidang studi Sirah Nabawiyah, maka sekilas kita mari melihat ya tentang pengertian dan urgensi dari Sirah Nabawiyah ini. Sirah itu berasal dari kata saro yang artinya jalan. Contohnya adalah mansaro ala darbi wasola. Siapa berjalan pada jalurnya akan sampai pada tujuannya. Sehingga sirah itu berarti perjalanan, yakni perjalanan hidup. Secara bahasa dia juga berarti as-suluk ataupun tingkah laku, at-tarikh, cerita ataupun kisah, jalan ataupun at-tariq. Sekarang kita lanjutkan dengan mengkaji pentingnya mempelajari Sirah Nabawiyah ataupun ahamiyah dirasatis siratin nabawiyah, supaya kita tahu nanti, termasuk ketika kita mempelajari tentang watak Yahudi dan juga tentang perang Bani Kaniuqa, dan juga bagaimana Rasulullah menyikapi mereka, maka ini akan tergambar setelah kita mengetahui apa urgensi mempelajari Sirah Nabawiyah. Urgensi mempelajari Sirah Nabawiyah yang pertama adalah fahmu sahsiatir Rasul, yaitu kita memahami kepribadian Rasulullah SAW, baik dia sebagai seorang manusia maupun dia sebagai Rasul Allah Ta'ala. Ini penting Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karena kita akan melihat potret pribadi Rasulullah secara utuh sebagai sebuah qudwah bagi kita umat Islam. Yang kedua, urgensi mempelajari Sirah Nabawiyah ini adalah ma'rifah as-suratil lil muslil a'la. Kita ingin mendapatkan contoh teladan dalam kehidupan di dunia ini. Jangan sampai kita umat Islam dalam menyikapi hal-hal dalam kehidupan ini lebih mengidolakan orang lain, tokoh, artis, ataupun siapapun, padahal al-masalul a'la, contoh yang teladan yang paling baik bagi kita adalah Rasulullah SAW, dan ini akan tergambar dari Sirah Nabawiyah. Yang ketiga adalah al-fahmu an-nuzuli ayatillah, yaitu memahami kondisi ataupun situasi saat turunnya ayat-ayat Allah Ta'ala. Dengan mempelajari Sirah Nabawiyah ini akan terlihat kadang-kadang kondisi yang begitu dramatis, kadang-kadang ada kondisi yang begitu heroik, kadang-kadang juga ada kondisi yang romantis begitu saat ayat-ayat Allah ini turun. Misalnya saat Perang Badar, saat Perang Uhud, turun beberapa ayat-ayat Allah, ataupun ketika Rasulullah sedang dengan istrinya, dan lain sebagainya. Jadi tentu kalau kita mempelajari Sirah Nabawiyah ini, situasi ataupun kondisi suasana pada saat turunnya ayat ini akan lebih terasa. Yang keempat adalah fahmu uslubi dakwati wa tarbiyah, untuk memahami metodologi dakwah dan tarbiyah ataupun pembinaan yang dilakukan oleh guru terbaik, murabbi terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Bagaimana beliau mendakwahkan ataupun membina para sahabat yang awalnya adalah orang-orang kampung, tapi kemudian dicetak menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Bahkan ahli sirah menyebutkan bahwa Rasulullah berhasil mencetak tidak kurang dari 2000 sahabat dengan level kepemimpinan dunia.
Tentu bagi kita, para da'i umat Islam ini juga sangat berkepentingan untuk mempelajari bagaimana sebenarnya Rasulullah ini metodologinya dalam berdakwah dan membina umat. Kemudian yang kelima adalah ma'rifah al-hadaratil islamiyatil madiyah, yaitu untuk mengenal bagaimana peradaban Islam yang dulu pernah terbangun, peradaban Islam yang Allah Ta'ala mengatakan kuntum khaira ummah, itu adalah umat terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Begitu indah, begitu kuat ya, dan kita patut untuk mengetahui bagaimana kira-kira peradaban yang dulu dibangun oleh Rasulullah. Dan yang keenam, urgensi dari mempelajari sirah nabawiyah ini adalah tazwidul iman wal intima lil Islam, yaitu menguatkan, mengokohkan iman kita dan juga semakin kita komitmen kepada Islam. Sahabat imani rahimakumullah, kita masuk kepada materi ya. Jadi materi kita pada sesi ini adalah mempelajari sirah nabawiyah pasca perang Badar hingga perjanjian Hudaibiyah. Tapi pada kesempatan ini kita khususkan pada peristiwa awal konfrontasi umat Islam dengan kaum Yahudi. Jadi pada saat itu terjadi peningkatan eskalasi antara umat Islam dengan Yahudi. Sahabat iman rahimakumullah, jadi materi ini kita ingin tarik ya, sebagaimana urgensi sirah nabawiyah tadi itu. Coba kita bayangkan, ini terjadi sekitar tahun 2 Hijrah, ketika Rasulullah itu sebenarnya sedang men-set up kehidupan dia ketika baru hijrah dari Mekah ke Madinah. Kurang dari 2 tahun, kita bisa bayangkan orang-orang ketika baru pindah kurang dari 2 tahun itu mungkin masih dalam adaptasi begitu ya. Dan kemudian sampai di Madinah, Rasulullah kemudian menata kehidupan dakwah yang baru, dan beliau melakukan beberapa hal yang sangat penting bagi dakwah Islam. Ada 3 poin bapak-bapak sekalian, pada ibu-ibu sekalian, pada materi kita ini. Yang pertama adalah sebab-sebab permusuhan Yahudi dengan umat Islam. Jadi kenapa ada permusuhan Yahudi dengan umat Islam itu? Ini penting kita ketahui karena ini juga terjadi sampai saat ini. Yang kedua adalah pembatalan perjanjian dengan Yahudi, dan yang ketiga adalah perang Bani Qaniuqa dan pelajarannya. Kita berharap setelah selesainya 3 item ini, kita mencapai indikatornya adalah untuk bisa mengambil pelajaran dari sirah Nabi pasca perang Badar di perang Bani Qaniuqa ini. Sahabat imani rahimakumullah, kita harus tahu dulu kondisi kaum Yahudi di Madinah pada saat itu ya. Jadi ketika itu kan ketika sampai di Madinah, Rasulullah SAW membangun masjid, kemudian mempersaudarakan umat Islam, dan kemudian di sana juga ada musyrikin, ada orang-orang Yahudi. Pada dasarnya orang Yahudi dulu itu terbagi kepada 2 teritori. Ya, ada yang pertama adalah orang-orang Yahudi yang berada di sekitar umat Islam di pusat kota Madinah. Tapi ada juga orang-orang Yahudi yang dia berada di pinggiran, di perbatasan, di pemukiman mereka sendiri. Begitu kira-kira letak geografis kondisi orang Yahudi di Madinah. Mata pencaharian utama orang-orang Yahudi itu adalah pandai besi dan penyepuhan emas. Nah, ini 2 item pekerjaan ini nanti berkorelasi dengan cerita kita. Dia pandai besi, membuat bejana-bejana. Oleh karena itu mereka juga pintar membuat persenjataan, alat-alat senjata yang kuat pada saat itu dari besi-besi yang mereka olah. Dan penyepuhan emas ini juga terkait dengan peristiwa nanti itu. Orang Yahudi di Madinah ini, terutama Bani Qaniuqa ini, terkenal orang-orang yang nekat, orangnya pemberani begitu ya. Bandel begitu. Inilah orang-orang Yahudi, khususnya Bani Qaniuqa yang tinggal di Madinah ini. Ada satu tokoh yang menjadi katakanlah pelindung mereka di sana itu. Dia bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, yang nanti juga kita akan sampai ke cerita dia. Dan kondisi terakhir orang Yahudi di Madinah itu, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, sahabat imani, sebenarnya orang Yahudi itu walaupun dengan watak seperti itu, tetapi berhasil dikendalikan oleh Rasulullah dengan perjanjian-perjanjian, membuat piagam-piagam perjanjian. Salah satunya yang kita kenal, sangat terkenal itu adalah
piagam Madinah. Jadi Rasulullah berhasil menata kehidupan termasuk dengan orang-orang Yahudi ini. Kita masuk yang pertama, yaitu sebab-sebab permusuhan Yahudi dengan Muslimin. Kenapa orang Yahudi ini tiba-tiba bermusuhan dengan umat Islam yang awalnya itu mereka terikat pada perjanjian? Sebenarnya intinya adalah masalah kedengkian dari orang-orang Yahudi ini. Mereka dengki. Apa yang mereka dengkiin? Nah, jadi ada beberapa latar peristiwa penting yang terjadi pada tahun 2 Hijrah ini. Jadi yang pertama, itu adanya turunnya ayat berkenaan dengan pemindahan kiblat salat umat Islam, yang awalnya umat Islam salat ke Baitul Maqdis, kemudian turun ayat Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk salat menghadap Masjidil Haram. Ini disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 142 dan 144. Jadi sebelumnya umat Islam ini sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis, dan orang-orang Yahudi senang dengan itu. Mereka bangga, mereka seakan-akan menjadi pewaris bumi ini begitu, karena negerinya itu menjadi orang sholat untuk menghadap ke sana begitu. Tapi tiba-tiba kemudian dipindah oleh Allah Ta'ala sesuai dengan doa Rasulullah SAW, dipindah ke Masjidil Haram. Maka mereka dengki dengan umat Islam. Kemudian tidak cukup dengan itu, turun pula ayat perintah saum Ramadan yang kita tahu itu di surat Al-Baqarah ayat 183, kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Jadi ada ibadah-ibadah yang menjadi pembeda antara umat Islam dengan Yahudi yang selama ini sama. Ya, setelah kiblat berbeda, kemudian ada perintah saum berbeda, dan satu lagi yang berkenaan dengan waktu-waktu turun di bulan Rajab ataupun Sa'ban di 2 Hijrah ini. Jadi ada beberapa informasi penting yang Allah turunkan ke bumi ini, pemindahan kiblat, perintah saum, dan satu lagi adalah wajibnya zakat yang Allah cantumkan di surat Al-Baqarah ayat 110. Jadi pemindahan kiblat, ayat saum, ayat zakat ini berdekatan di surat Al-Baqarah ayat 100-an begitu. Jadi 3 ini pertama yang menjadi pembeda, itu sebabnya hari-hari seperti ini dikatakan adalah Yaumul Furqan, termasuk pada saat perang Badar yang juga terjadi pada kira-kira sebulan setelah turun 3 informasi penting dari langit ini. Dan yang keempat, sahabat iman sekalian, yang membuat dengki orang Yahudi terhadap Muslimin ini adalah tidak disangka bahwa umat Islam itu menang pada saat perang Badar. Dan kemenangan di perang Badar ini dampaknya sangat besar. Ya, jadi yang pertama, kemenangan Badar itu, maka Rasulullah dan pasukan umat Islam itu menjadi pasukan yang disegani. Rasulullah menjadi tokoh besar dunia. Ya, orang-orang Romawi, Persia, dan kemudian melirik umat Islam yang tiba-tiba menjadi kekuatan yang berpengaruh di dunia ini. Izzah umat Islam pada saat itu meningkat. Kemudian yang kedua adalah umat Islam juga mendapatkan amunisi besar dari perang Badar itu. Bahkan beberapa tokoh musyrikin masuk Islam. Kita bisa bayangkan betapa dengkinya Yahudi ini melihat kabar-kabar gembira yang datang kepada umat Islam. Dan kemenangan umat Islam ini juga membuat fase dakwah itu berubah total. Yang awalnya adalah fase dakwah kita, Rasulullah SAW pada saat itu lebih banyak defensif, bertahan, bersabar. Setelah perang Badar maka menjadi ofensif, ataupun lebih punya power, lebih punya izzah begitu. Jadi ini yang beberapa hal yang menyebabkan orang Yahudi dengki dan kemudian memusuhi umat Islam di Madinah. Kemudian yang kedua, kita masuk kepada pembatalan perjanjian dengan Yahudi. Nah, sahabat iman sekalian, ketika usai perang Badar, Rasulullah dan para sahabat kembali ke Madinah dengan kemenangan yang begitu gemilang. Kemudian Rasulullah datang ke pasar Bani Qaniqah. Di sana tokoh-tokoh Yahudi berkumpul, dan kemudian Rasulullah mendakwahkan mereka. Ya ma'syaral Yahud, hai orang-orang Yahudi,
takutlah kalian akan kutukan Allah, akan azab Allah sebagaimana yang diberikan kepada musyrikin Quraisy, ya, karena mereka hancur di perang Badar itu. Kata Rasulullah, masuk Islamlah kalian, ya, karena kalian pun tahu sesungguhnya bahwa aku adalah Rasulullah, begitu. Ya, karena memang Yahudi ini ahlul kitab, termasuk ahlul kitab. Jadi di kitab mereka juga disebutkan bahwa Rasulullah Muhammad itu adalah Rasulullah SAW. Tapi dijawab oleh orang-orang Yahudi di sana dengan begitu angkuh. Katanya, ya Muhammad, engkau jangan terpesona dengan kemenangan Badar itu. Ya, engkau itu hanya menghadapi pasukan anak ingus, katanya. Orang-orang musyrikin Quraisy itu dianggap orang-orang yang baru belajar perang, Abu Jahal CS itu, yang Abu Jahal mati di perang Badar itu. Kata orang-orang Yahudi ini, kalau kalian menghadapi kami, barulah kalian tahu betapa kuatnya kami. Begitulah bandelnya ataupun menentangnya orang-orang Yahudi ini. Dan kemudian sampai di sini Allah Ta'ala menurunkan ayat di surat Ali Imran ayat 12 sampai 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullin ladzina kafaru satughlabuna wa tusyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Demikian juga dengan ayat ke 13. Jadi Yahudi ini senantiasa membuat provokasi, melawan, menentang, dan juga melanggar perjanjian-perjanjian. Setelah turun ayat ini dan kemudian setelah ditentang Rasulullah oleh orang Yahudi ini, tiba-tiba datang masalah besar, yaitu pada suatu hari ada seorang wanita muslimah, dia datang ke pasar Bani Qaniqah. Dia ini ingin memperbaiki emasnya, perhiasannya di sana. Nah, tadi disebutkan bahwa salah satu mata pencaharian utama orang Yahudi ini adalah penyepuh emas. Tiba-tiba ketika dia duduk menunggu pekerjaan itu, datang sekelompok orang Yahudi dan kemudian memaksa wanita ini supaya membuka kerudungnya, membuka hijabnya supaya terlihat begitu. Maka wanita ini pun bertahan, menolak. Tiba-tiba yang penyepuh emas ini dari belakang mengikat ujung jilbab wanita ini, maka ketika wanita itu berdiri maka tersingkaplah bagian belakang aurat wanita ini. Maka dia pun menangis dan kemudian berteriak. Teriakannya ini didengar oleh seorang anak muda muslim yang pada saat itu tanpa berpikir panjang spontan langsung menolong wanita ini dan kemudian membunuh Yahudi yang telah mencederai ataupun membuka aurat perempuan itu. Dan kemudian laki-laki ini pun dikeroyok oleh orang-orang Yahudi hingga dia syahid. Mendengar berita ini maka Rasulullah SAW pun marah dan kemudian Rasulullah bertindak mengumpulkan para sahabat yang dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib dan kemudian mengepung kampung Bani Qaniqah itu. Selama kurang lebih 15 hari mereka dikepung, diblokade, dan memang begitulah umat Islam, ya, selalu mengawali peperangan itu tidak langsung dengan dengan kital, tetapi berharap mereka menyerah dan kemudian mau masuk Islam begitu. Diblokade selama 15 hari sampai mereka lapar, mereka haus, mereka rayu Rasulullah menyerahkan anak istrinya, tetapi Rasulullah tidak bergeming karena Yahudi ini memang terkenal ingkar janji. Sampai kemudian berperanlah Abdullah bin Ubay bin Salul, dia mendatangi Rasulullah, dia ikut campur, dia lobby begitu supaya Rasulullah tidak mengganggu sahabat-sahabatnya itu, ya, karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini sebenarnya takut kalau Rasulullah memerintahkan membunuh itu orang Yahudi di sana itu karena memang mereka sudah melanggar janji. Sampai dipaksa oleh Rasulullah supaya pergi engkau menjauh, tapi Abdullah bin Ubay ini tidak mau juga, dan akhirnya dia itu baru mau pergi kalau Rasulullah itu memastikan keamanan bagi sahabatnya. Kemudian Rasulullah katakan, ambillah mereka dengan engkau begitu, tetapi tinggalkan Madinah ini dan pergi sejauh-jauhnya.
Jadi Rasulullah mengusir orang Yahudi itu dan akhirnya mereka pindah ke daerah Sam, ke daerah Azra'at namanya, dan mereka pindah ke sana. Dan di dalam sirah disebutkan tidak berapa lama mereka banyak yang mati kena musibah bencana di sana. Jadi itulah orang-orang Yahudi di tangan Rasulullah, di tangan umat Islam pada saat itu tidak mampu melakukan perlawanan-perlawanan yang berarti. Kita masuk ke poin ketiga, sahabat imani sekalian, ini sebagai penutup, yaitu pelajaran penting dari perang Bani Qainuqa ini. Yang pertama adalah, jadi memang dari dulu kita kalau mempelajari, ingat tadi ya, urgensi mempelajari sirah, kita akan tahu watak orang-orang Yahudi itu. Mereka adalah orang-orang yang paling jahat dan paling ingkar janji. Nah sekarang, fenomena sekarang kita juga mungkin tahu ya bagaimana kondisi orang-orang Yahudi, maka tidak boleh kita memberikan wala, memberikan loyalitas, memberikan simpati kepada orang-orang yang mendukung Yahudi ini. Seandainya mereka menjaga janjinya, sebenarnya dulu itu Rasulullah dan kaum muslimin tidak akan menyakiti ataupun mengganggu mereka, karena Rasulullah dan umat Islam itu paling kokoh dalam memegang janji. Pelajaran kedua, jamaah sekalian, sahabat imani sekalian, kita juga mempelajari bagaimana Islam menyikapi orang-orang munafik, bagaimana Rasulullah menyikapi Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, dan juga ada beberapa temannya yang Rasulullah sebenarnya tahu ini orang munafik, yang itu orang musyrik, Rasulullah itu tahu. Tapi Rasulullah menyikapi orang-orang munafik ini sebagai seorang muslim, bukan sebagai seorang musyrik ataupun orang yang murtad. Ini penting bagi kita, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sahabat imani. Orang-orang munafik walaupun sudah terbukti, tetapi kita harus memperlakukannya sebagai seorang muslim. Urusan hatinya, urusan yang lainnya kita kembalikan kepada Allah. Yang ketiga, sahabat imani, kita melihat betapa mahalnya nyawa seorang muslim. Ketika ada seorang wanita yang diganggu, muslimah yang diganggu, apalagi sampai ada pemuda yang syahid, maka ini harus kita bela dengan kesolidan umat Islam. Ini pelajaran penting bagi kita, sahabat imani. Jangan sampai ketika Islam diganggu, Al-Quran dilecehkan, ada ulama ditindas, tapi kemudian kita tidak merasa apa-apa saja. Ini tentu berbeda yang kita dapati pelajaran dari sirah nabawiyah. Ini kita harus hadapi dengan kesolidan. Ya. Dan yang keempat, sahabat imani sekalian, marilah sama-sama kita bersemangat membangun izzah muslimin, membangun harga diri dengan cara mendakwahkan, dengan cara berdakwah, menyiapkan kekuatan yang akan menggetarkan musuh supaya umat Islam ini memiliki harga diri yang baik. Sayang memang sekarang kondisinya terbalik ya. Kalau dulu itu Rasulullah yang mengepung Yahudi, kalau sekarang ini, kalau dalam konteks dunia Islam misalnya saat ini, ketika ada orang Yahudi dibunuh begitu, dikatakanlah di Libanon, di Beirut, maka Libanon itu akan dikepung oleh Yahudi. Ini tentu terbalik kondisinya. Kalau dulu begitu ada satu orang yang syahid, maka Yahudi itu langsung diserang begitu. Tapi sekarang sayangnya ketika Yahudi menyerang Palestina, negara-negara Islam, malah membuat perjanjian, membuat kerjasama dengan orang-orang Yahudi. Tentu ini berbeda sekali dengan taktik yang dilakukan oleh Rasulullah untuk mengkerdilkan orang-orang Yahudi sehingga tidak mampu berbuat banyak untuk membuat kerusakan di muka bumi ini. Orang-orang Yahudi ini begitu jahatnya, bukan hanya menjahati umat Islam sebenarnya, tetapi juga umat-umat yang beragama lain, dan dia juga merusak bumi. Pantas bagi umat Islam sebagai agama fitrah untuk melawan dan tidak memberikan wala, tidak memberikan kesetiaan kepada orang-orang Yahudi ini sebagai pemimpin. Ini saja sahabat imani materi kita pada hari ini, yaitu mempelajari tentang konfrontasi umat Islam dengan kaum Yahudi di Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.